namanya KJMS Farm. KJMS Farm itu singkatan, kepanjangannya adalah Kandang Jowo Mbah Suro. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu. Sebenarnya begini, Kandang Jowo Mbah Suro itu ada, itu dikarenakan saya asli orang Jawa. Leluhur saya itu leluhur dari Eyang Buyut itu asli dari Ponorogo. Halo, selamat sore teman-teman, saudara yang melihat channel ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat dari saya untuk teman-teman penikmat channel ini. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya, nama ilmiah atau nama intelektualnya Didi Sugianto. Terus nama panggilan kecil saya Didi Alek, ada yang manggil saya Mas Alek. Tapi seiring berjalan waktu saya dipanggil dengan panggilan Mbah. Nggak tahu apakah saya ini, sebenarnya saya masih muda bro, umur saya 17 tahun. Tapi ya enggak, ini ada yang di sebelah ini, ada meleroi saya ini di sebelah ini. Ya, teman-teman, saya dipanggil Mbah itu mungkin karena saya sering dijadiin teman-teman itu jujukan tanya-tanya. Jadi mau melangkah soal percintaan dia tanya ke saya, mau beli motor harinya apa dia tanya ke saya, mau bekerja itu dia tanya ke saya, mau merantau dia tanya ke saya. Terus pokoknya saya. Jadi tiluannya Mbah. Jadi kebetulan teman-teman, hari ini itu saya, kalau saya itu terlihat sombong ya, saya bilang kami. Jadi kami memiliki sebuah farm namanya KJMS Farm. KJMS Farm itu singkatan, kepanjangannya adalah Kandang Jowo Mbah Suro. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu. Sebenarnya begini, Kandang Jowo Mbah Suro itu ada, itu dikarenakan saya asli orang Jawa. Leluhur saya itu leluhur dari Eyang Buyut itu asli dari Ponorogo. Jadi Ponorogo ini mana saya lacak, bapak saya aja nggak tahu. Jadi intinya bapak saya hanya sekedar tahu buyut saya itu orang Ponorogo dan bergelar Suro. Makanya saya ngasih nama Kandang Jowo Mbah Suro. Dan Kandang Jowo Mbah Suro ini itu kakak saya yang ada aslinya di Nganjuk, besar di Surabaya, hari ini hidup di Jakarta dan di Sukabumi. Beliau ini orang Jawa juga dan kejawen juga. Jadi beliau ini sehobi dengan saya, sudah mendarah daging di ayam. Jadi kami dipertemukan dalam hobi ini dan kami komit untuk memberi nama dengan nama KJMS Family atau keluarga KJMS ya. Di situ perjalanannya panjang, akan saya ceritakan dari awal.
Jadi gini teman-teman, saya hobi ayam itu sejak kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD saya sudah seneng ayam. Jadi kalau saya diajak sama ibu saya main ke tempat Simbah, ke tempat Pak D, itu saya habis salim, saya langsung lari ke belakang. Saya lihat kandang ayam. Itu saya dikasih uang itu nggak mau dulu teman-teman. Kalau biasa anak-anak pada umumnya itu kan dikasih uang untuk jajan ya, dia pasti terima. Kalau saya nggak, saya pasti ngeringki mau bawa ayam, mau bawa ayam, mau bawa ayam. Jadi saya dari situ saya memang cinta, jadi cinta ke unggas khususnya ayam. Jadi dulu saya itu nggak tahu siapa yang ngajari ya. Jadi ayam kampung dulu Bangkok Jawa halus, jadi bapaknya bangkok-bangkokan lah, bangkok-bangkokan. Itu kalau diternak kan ayamnya nyeneng nih ya, lihat pertumbuhannya besar-besar begitu ya teman-teman, besar-besar. Terus saya ngeliat itu, saya selalu ngeliat dalam bentuk kakinya, jadi ngeliat kakinya kok beda-beda. Tapi dalam saat usia segitu saya belum berpikir sebuah katurangan apa pokoknya aneh lah gitu. Nah saat itu saya bawa pulang, terus saya pelihara begitu sampai usia saya kelas 5 SD itu udah diajak teman-teman yang senior, ya yang senior itu nyobain ayam. Namanya kalau bahasanya ngabar apa ya itu namanya, ngetrain, sparing kalau bahasa sekarang, sparing. Cuman saat itu ketahuan sama bapak saya, suwabeti nek ning desa, urip ning desa ya bro. Jadi bapak saya itu ayam nggak tahu, hobi ayam juga enggak. Jadi yo nek roh anak adu pitik tuh nesu, suwabeti. Tapi saya nggak kapok, jadi situ nggak tahu ya. Entah dari leluhur saya itu dulu penggemar ayam, saya juga nggak tahu. Tapi yang namanya naluri itu, hobi itu kan nggak bisa dipaksa atau ditinggal. Terus tapi saat itu saya itu gila, gilanya begini, saya itu berani membeli ayam waktu zaman itu dengan jadi tidak kapok. Jadi saya tidak kapok. Terus yang namanya hobi saya terus menyatu ya kayaknya. Sampai saya gila itu begini. Waktu seusia itu kelas 5 SD itu saya nabung uang saku. Zaman dulu uang saku itu 100 rupiah udah banyak. 100 rupiah udah banyak. Saya celengi sampai saya itu zaman dulu itu cuyu, sampai tahu cuyu sawah itu dipakai untuk ini teman-teman, untuk apa? Untuk pakan tikus itu saya cari, saya jual dulu. Itu per cuyunya 25 rupiah. Itu dibeli sama orang-orang. Itu saya tabung. Jadi saya tabung sampai 500 rupiah. Itu saya tabung sampai nilainya itu sekitar 50 ribu. Dan 50 ribu saya itu nyepeda gayung teman-teman, sepeda ontel di salah satu daerah di tetangga desa itu ada namanya Pak Peno. Jadi Suwargi, sekarang udah almarhum. Jadi ngosnya begini teman-teman. Pak Peno itu durenan, beliau ini mandor tebu kalau zaman dulu, mantri tebu gitu. Dia peternak ayam, termasuk terkenal juga di daerah situ. Saya ke situ saat itu. Saya dulu hobi ayam warna kelabu api, klau geni. Jadi saya punya uang 50 ribu, kelas 5 SD. Saya milih ayam dari pagi hari Minggu itu sampai sore. Tidak makan, tidak itu. Milih saking ayamnya banyak. Sampai yang punya Pak Peno almarhum itu bilang begini, wes tole pitik wi kabeh apik. Kowe gede, nek wis gede, engko dolen rene tak tukune neh. Zaman itu saya masih ingat. Itu bahasa Jawa. Jadi bahasa Indonesia begini, udah itu semua ayam bagus. Jadi kamu pelihara, kamu besarkan, nanti kalau sudah besar saya beli, nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya kemantepan hati ya so pilih gitu. Gitu kayak orang profesional ya. Padahal saya nggak tahu itu yang bagus. Akhirnya saya dapat satu, saya bawa pulang, saya pelihara, setahun kemudian udah besar. Terus saya nggak tahu dulu ayam sakit itu diobatin apa, itu saya nggak tahu. Si ayam sakit itu harus diobatin pakai apa, itu saya nggak tahu. Ya, akhirnya itu kena sakit. Jadi mati. Akhirnya kelas 6, terus saya fokus ke angen-angen karena dulu ke cita-cita, karena saya harus kebetulan keluarga saya
itu keluarga besar dari abdi negara. Jadi saya pikirnya saya harus mengejar impian cita-cita semua itu. Akhirnya saya fokus belajar. Cuman hobi itu tetap setiap ada, walaupun saya nggak berani pelihara di rumah, tapi itu setiap kunjung ke tempat teman pasti saya megang-megang ayam gitu. Itu namanya refleks. Jadi naluri mengalir gitu. Saya suka ayam. Terus kelas 1 STM itu kebetulan ada bahas ayam, teman-teman ini saya pelihara ayam ya. Terus kita nyambung gitu. Cuman ya saya nggak pelihara ayam sampai dewasa juga enggak. Terus saat itu saya lulus, saya mencoba beberapa kali daftar di TNI AD, cuman karena tinggi badan saya kurang waktu itu 2 cm, saya enggak masuk. Kurang lebih saya daftar itu ada 7 kali. Jadi terus saya memutuskan untuk tidak daftar itu karena apa? Karena begini, semua kehidupan ini dijamin oleh Tuhan. Jadi dijamin oleh Pencipta. Rezeki, pekerjaan semua sudah dialurkan. Jadi saya ngikutin aja. Nah, akhirnya saya 2006 saya lulus, 2007 saya mencoba daftar, 2008 panjang sih ceritanya, ini saya singkat aja. Saat itu saya sudah bisa ceker sendiri, cari rupiah sendiri, ya sedikit bangga. Terus saat itu saya sudah mulai beli ayam, saya taruh di tempat teman, saya taruh di tempat kos-kosan. Jadi itu berjalan waktu. Nah dari situ mulai iseng-iseng belajar tarung ayam. Tapi kalau tarung ayam ya insya Allah dari ujung ujung paruh sampai ujung kaki saya paham, bahkan di luar kepala. Ya, tapi kalau berbicara soal ayam, tarung ayam, jenis ayam, katurangan ayam, ya saya di luar kepala itu. Nah, perjalanan singkat 2011 saya ketemu salah seorang mentor, grandmaster saya di ayam. Beliau bernama Master Joko atau Mister Joko, asli orang Ngawi juga, cuman besar di Surabaya, Malang Buana Surabaya, Asia kelasnya. Terus dia ketemu, saya diajarin beberapa dan dia mentor saya. Bahasa saya kiblat di ayam dia. Nah, diajari resep buat jamu, ini begini, semua saya serap ilmu dia. Sampai pada akhirnya saya menciptakan sebuah jamu ayam yang saat itu bentuknya itu seperti dodol, ya, dodol Garut itu. Dan saya pakai sendiri, saya pakai botol tua saya kasih testimoni dan bagus. Cuman saya produksi skala besar itu nggak bisa bertahan lama, ya karena saya kekurang pengalaman, ya bahan pengawet tidak ada atau apa itu saya tidak tahu. Nah dari situ saya mutar-otak bagaimana ini produk bagus bisa bertahan mungkin tahunan. Akhirnya bahan-bahan itu saya bikin tablet. Jadi panjang ini saya open terus sampai 2016 ada yang ngasih masukan bagaimana kalau dikapsulkan. Saya bilang kalau dikapsulkan kendalanya gak kelihatan ini dong, tradisional. Ini bahannya tradisional herbal Indonesia asli, seperti bahan yang sudah itu, cuman dikemas secara modern. Saya pikir lagi, masuk. Akhirnya saya buat kapsulan. Kapsulnya dulu begini, nggak ada merek. Terus itu dipakai oleh intern farm saya, antar pulau, antar kota, provinsi itu yang sudah kenal baik dengan saya dia pakai. Cuman nggak ada merek di labeling secara kayak produk jamu yang beredar saat itu, ya. Terus akhirnya saya dikasih masukan salah satu teman saya. Ya ini teman saya ini termasuk unik dengan saya. Kadang beda pendapat, kadang sependapat, kadang crash, debat argumen. Tapi luar biasa sisi positifnya dia dalam segi usaha. Teman ketika teman ini ada usaha dia support. Ya ini loyalnya luar biasa. Namanya Mas Irfan, asli orang Ngawi juga. Cuman ya beberapa kali sempet istilahnya gesekan dengan sudut pandang, tapi
unik ini ya. Namanya Mas Irfan, domisili di Malang. Dan hari ini dia support sekali. Akhirnya dikasih masukan gimana kalau kita buat di labeling, label terus dibotolkan, dikemas, layak jual, kita edarkan. Saya bilang oh boleh lah, boleh. Akhirnya dipasarkan. Itu hari ini. Jadi hari ini kita sudah ada di apa namanya, jamu itu sudah hampir di Indonesia sudah tersebar, agen-agen sudah ada. Jadi namanya jamu Mbah Suro, jamu ayam anti loyo, tenaganya jos dan tidak gembos, ketahanan top itu, dan bisa didapatkan di agen-agen kota terdekat itu. Terus selain itu kita ada produk obat korep, obat bubul, obat cucuk dan jalu multivitamin, mikro untuk kebutuhan ayam dan unggas lainnya. Itu kalau berbicara soal dari segi ayam ya, segi ayam, perihal suka duka saya di ayam itu banyak. Dari dulu sebelum mencapai ke tataran seperti ini itu banyak. Pertama, kendala terbesar dalam breeding itu adalah kalau materi kita punya uang kita bisa bikin ya, kita bisa beli. Kebetulan untuk materi saya disupport sepenuhnya oleh kakak saya, Mas Agus Rimba. Beliau kakak terbaik saya di dalam hal ini, yang selalu mensupport saya, apapun keputusan saya beliau support. Semoga beliau hari ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, apa yang beliau cita-citakan tercapai ya, Mas Agus Rimba. Terima kasih banyak. Dan kendalanya itu, suka dukanya itu ketika ayam sakit. Jadi semua ayam pasti unggas apapun, mau sampai vaksin model apapun, mahal apapun, kendalanya adalah di ayam. Di ayam itu adalah di kesehatan. Jadi aratan itu. Jadi dulu belum pengalamannya sama, selesai. Tapi saya inspirasi jamu ini saya besarkan karena jamu ini multifungsi. Ketika saya pakai ini rutin, alhamdulillah itu ayam sakit wajar, tapi rantainya terhenti. Itu yang membedakan. Beda dengan orang-orang yang tidak pakai jamu saya rutin, itu ketika mati langsung beruntun terus selesai. Kalau punya kita alhamdulillah paling krok biasa ya, krok ngorok biasa, terus berak hijau sembuh biasa. Ya, terus berhenti, tidak total semua langsung nular-nular enggak. Itu kelebihan karena sistem imun daya tubuhnya luar biasa ketika pakai ini dengan rutin. Itu kelebihan salah satunya, oke? Nah, suka dukanya itu. Terus perjalanan saya di bidang ayam ini tidak semulus teman-teman yang cuma melihat. Jadi Mbah Suro terkenal di Sulawesi, ada yang di Sulawesi mengenal Mbah Suro, di Kalimantan mengenal Mbah Suro, di Palembang mengenal Mbah Suro, Bengkulu, ingat Medan, banyak di luar pulau, Maluku dan sebagainya. Itu dikenal jual ayam dan sebagainya dikenal. Tapi kan sampai melihat saya sekarang, tapi tidak melihat perjalanan saya. Perjalanan saya pahit sekali, pahit pakai banget. Jadi itu ya dihianati ya kayak begitu. Itu ada yang ketawa, itu admin saya sebelah itu. Dia yang tahu hampir 90% perjalanan saya. Jadi saya bikin channel juga teman-teman, channel YouTube saya itu saya bikin pertama. Saya teman saya yang satunya yang orang Anjo, dia itu lupa passwordnya, HP hilang, lupa email dan sebagainya. Padahal itu tinggal daftarkan di monetasi, Google Adsense keluar pasti itu. Hari ini masih aktif dan hampir 10 ribuan. Terus akhirnya saya komitmen lagi dengan adik saya, dengan admin sekaligus admin YouTube saya. Dia menjalankan juga. Jadi fokus, karena prinsipnya sukses adalah sebuah pengulangan, teman-teman. Teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, sukses adalah sebuah pengulangan. Artinya ketika Anda sudah sukses, pernah sukses di bidang itu, maka teman-teman ketika jatuh, teman jangan down. Teman-teman ulangi, dan Anda akan menemukan momen yang sama dan Anda akan sampai ke tujuan yang Anda tuju. Itu kuncinya. Jadi fokus, konsisten, komit, dan Anda pasti nyampe. Jadi itu kunci resep dari saya dengan adik saya. Jadi waktu itu kalau dibilang frustasi, karena tidak mudah kita tembus sekian ribu
itu nggak mudah prosesnya. Akhirnya kita ulangi dan tidak kurang dari, tidak lebih dari 7 bulan ya. Channel saya yang pertama itu kita lewati, kita seleb, dan hari ini alhamdulillah sudah ada kurang lebih 1 jutaan subscriber. Oh iya, amin. Ya itu, Anda bisa lihat juga nanti di channel saya ya, ada di itu, ada di layar. Oke. Jadi itu, di situ channel itu memberikan edukasi banyak tentang penggemar ayam pemula ataupun apa, mulai dari saya nangani ayam sakit, saya ngerawat ayam begini, saya semua ada di situ. Mulai breeding untuk apa, mulai menciptakan strain, itu ada di situ semuanya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk season ini. Perjalanan saya di bidang ayam ini tidak semulus teman-teman yang cuma melihat. Jadi Mbak Suro terkenal di Sulawesi, ada yang di Sulawesi mengenal Mbak Suro, di Kalimantan mengenal Mbak Suro, di Palembang mengenal Mbak Suro, Bengkulu, ingat Medan, banyak di luar-luar pulau, Maluku dan sebagainya. Itu dikenal jual ayam, jual ayam dan sebagainya dikenal. Tapi kan sampai melihat saya sekarang, tapi tidak melihat perjalanan saya. Perjalanan saya pahit sekali, pahit pakai banget. Jadi itu ya, dihianati ya, kayak begitu. Itu ada yang ketawa, itu admin saya sebelah itu. Dia yang tahu hampir 90% perjalanan saya. Jadi saya bikin channel juga teman-teman, channel YouTube saya itu saya bikin pertama. Saya teman saya yang satunya yang orang Nganjuk, dia itu lupa passwordnya, HP hilang, lupa email dan sebagainya. Padahal itu tinggal daftarkan di monetasi, Google Adsense keluar, pasti itu. Hari ini masih aktif dan hampir 10 ribuan. Terus akhirnya saya komitmen lagi dengan adik saya, dengan admin sekaligus admin YouTube saya. Dia menjalankan juga. Jadi fokus, karena prinsipnya sukses adalah sebuah pengulangan, teman-teman. Teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, sukses adalah sebuah pengulangan. Artinya ketika Anda sudah sukses, pernah sukses di bidang itu, maka teman-teman ketika jatuh, teman jangan down. Teman-teman ulangi, dan Anda akan menemukan momen yang sama, dan Anda akan sampai ke tujuan yang Anda tuju. Itu kuncinya. Jadi fokus, konsisten, komit, dan Anda pasti nyampe. Jadi itu kunci resep dari saya dengan adik saya. Jadi waktu itu kalau dibilang frustasi, karena tidak mudah kita tembus sekian ribu. Itu nggak mudah prosesnya. Akhirnya kita ulangi dan tidak kurang dari, tidak lebih dari 7 bulan ya. Channel saya yang pertama itu kita lewati, kita seleb, dan hari ini alhamdulillah sudah ada kurang lebih 1 jutaan subscriber. Oh iya, amin. Ya itu, Anda bisa lihat juga nanti di channel saya ya, ada di itu, ada di layar. Oke. Jadi itu, di situ channel itu memberikan edukasi banyak tentang penggemar ayam pemula ataupun apa, mulai dari saya nangani ayam sakit, saya ngerawat ayam begini, saya semua ada di situ. Mulai breeding untuk apa, mulai menciptakan strain, itu ada di situ semuanya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk season ini. Banyak manusia yang hari ini tuh kurang rasa berterima kasih, kurang rasa bersyukur, alias bahasa saya itu kacang lupa kulitnya. Itu lumrah dan manusiawi. Apakah itu hanya perasaan saya yang sensitif? Ya, tidak tahu. Tapi yang jelas lumrahnya manusia, dia akan ingat asal muasalnya dia dari siapa dan dari mana, itu juga kunci. Jadi maaf kata, seperti saya hari ini sampai ke tataran ini, saya selalu ingat dengan orang yang memberikan ilmu, walaupun dia hanya sepatah kata. Ayam itu, ini contoh tataran tertinggi. Ayam itu adalah ayam. Yang harus kamu pelajari adalah Anda mengerti ayam, kemauan ayam itu kayak apa. Jangan ayam memahami kemauanmu. Itu saja sama masih terngiang-ngiang. Oh iya ya, ayam itu kita harus paham maunya apa sih. Itu saya masih ingat, dan saya masih ingat sekali beliau ini memesankan seperti itu, berpesan kepada saya seperti itu, dan saya masih ingat. Dan setiap beliau datang ke rumah, saya selalu sambut dengan hangat, selalu sambut dengan kegembiraan.
selalu sambut dengan rasa terima kasih, senyum yang tulus. Itu saya lakukan. Kenapa? Karena saya bisa seperti ini tidak lain dan tak bukan juga dari beliau. Bahkan sesepuh saya yang di Surabaya, Pak Bin, beliau itu luar biasa. Kenapa? Karena beliau selalu mengingatkan saya dengan gaya bahasa yang tidak pernah menyinggung saya. Jadi tapi saya sadar gitu. Jadi ketika jiwa saya lagi labil, saya bikin status yang enggak, dia langsung kontrol, "Fred, lah kok nesune," dan sebagainya. Lu begitu saya langsung ingat, saya enggak boleh. Jadi saya kembali ke normal lagi. Jadi nggak enak teman-teman, jadi yang namanya public figure itu tidak semudah atau seenak yang teman-teman lihat. Jadi kita harus berkorban yang namanya psikis, kita harus berkorban perasaan, ya. Kalau Idul Adha korban kambing sapi enak, kalau ini korban perasaan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan pernah lupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kamu. Kenapa? Karena kita bisa seperti ini karena beliau. Jangan pernah lupakan, termasuk orang tua kita, ya, orang-orang terkasih kita, orang-orang terdekat kita. Itu adalah motivasi terbesar saya, semangat saya. Karena apa? Kita harus bisa mengingat. Jadi orang besar adalah selalu mengingat. Anda ingin besar, Anda harus mengingat. Mengingat siapa? Jati diri. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan.